Oke, halo, kembali lagi di ruang obrol. Itu catch space kita, Mbak. Kali ini saya dari ruang obrol, Daris, dapat kesempatan buat berkunjung ke kantornya Alex Media ya ini ya. Bikin konten bareng, mewawancarai teman editor, ada Mbak Sinta. Mbak Sinta tuh ada komiknya tuh di depan Jojo. Dia yang sekarang lagi banyak dikerjain Jojo ya, sama Bakemonogatari ya. Bakemonogatari sama Zoom 100. Oh, Zoom 100. Itu kita semua udah review tuh. Kita udah review di ruang obrol. Nah, sama Mas Lois. Mas Lois ini seingatku apa? Spy Family. Spy Family ya. Spy Family sama apa lagi Mas Lois? Apalagi? Tunggu apa yang mau dipilih untuk diambil ya, yang Zelda Harem itu. Flame to the Moon ya. Flame to the Moon yang paling baru dikerjain sama Mas Lois. Sekarang itu Blue Box. Oh, Blue Box. Iya, Blue Box dulu. Bagus sih Blue Box tuh. Ya cuma benar-benar nggak disangka itu tahu-tahu lihat cover volume terbaru di sana udah jauh banget. Kenceng ya. Ya memang bagus. Komik mingguan. Iya, gila bagus banget. Komik mingguan itu. Kalau komik mingguan tuh emang cepet banget. Blue Box itu aku pernah nge-review, aku membahasakannya itu dia kenapa dia bisa secepat itu karena dia salah tempat. Dia tuh harusnya shoujo tapi belok ke shonen. Jadi pembaca di shonen jam kaget, makanya suka. Nggak pernah baca kayak Tapi gitu. lucu ya. Tapi lucu. Nah, kita di konten sama Alex, teman-teman editornya sudah nanya-nanya ke aku soal pendapatku tentang bagaimana sih industri komik sekarang, bagaimana pendapat pembaca. Sekarang giliranku nih nanya-nanya ke teman-teman editor, PR dari apa? Titipan dari teman-teman. Titipan dari teman-teman apa? Nah, yang udah kita bahas juga di konten sebelumnya adalah soal kolektor pasca pandemi ya. Kita kan udah ngomong nih kolektor pasca pandemi itu ada. Menurut analisaku, analisa kami dorong ngobrol ada. Nah, kalau dari sisi Alex sendiri tuh, secara bukan penjualan kali ya, secara permintaan, request dan sebagainya, apakah memang setelah pandemi itu meningkat minat orang baca beli komik itu? Iya, sebenarnya sih kalau yang kita lihat ya, ini sebenarnya mulai dari pandemi sih ya, mulai pandemi malah. Jadi di saat dimana orang-orang aktivitasnya terbatas gitu, mereka akhirnya kan jadi explore hobi lagi, jadi explore hiburan lagi gitu, dan salah satu yang dieksplor ya komik gitu, dan beberapa dari mereka tuh memang bertahan untuk ngoleksi komik gitu. Kayak misalkan yang ngetren itu pas pandemi itu kan Jujutsu Kaisen, iya, sama Spy Family. Iya, Jujutsu Kaisen, Spy Family. Salah satu dari ini beberapa. Iya, ini editornya. Jujutsu bukan aku. Iya, Jujutsu kan ya. Jujutsu Mania. Jadi memang, dan mereka tuh apa ya, hype-nya naik, pembacanya naik, dan itu ternyata bertahan sampai sekarang. Konstan ya? Iya, konstan. Terutama Spy Family sih. Spy Family iya, terutama Spy Family, karena dia kan apa ya, kayak dia hype-nya tuh skala global dan gitu ya. kalau dipikir dia bagian lucu-lucunya cukup ringan. Itu dia yang suka bukan cuma orang-orang penggemar komik yang udah biasanya, tapi lebih ke umum. Iya. Jadi makanya lebih mainstream. Iya. Banyak pembaca umum, pembaca baru juga ikut nikmatin gitu. Jadinya yang sebenarnya yang paling drastis sih Spy Family. Spy Family ya. Spy Family itu juga cukup fenomenal di kalangan teman-teman cosplayer ya. Iya. Ada banyak teman-teman cosplayer yang membuat anaknya cosplay menjadi Anya. Iya. Banyak sekali. Pernah lihat foto ini nggak, yang acara tahun baru apa Halloween di Jepang? Halloween kayaknya. Yang di Jepang pasukan sekitar 20 orang Anya gitu mengikuti. Oh, ya pernah. Tapi bapak-bapak semua. Pernah. Iya. Jadi memang Spy Family. Aku juga pernah ketemu salah satu cosplayer Anya yang kecil, anak kecil. Bukan. Bapak-bapak. Yang gede. Oke. Bukan cuma gede. Tapi itu memang tren ya. Tren teman-teman cosplayer kadang-kadang karakter imut di cosplayin om-om gitu. Tapi lucu aja sih. Jadi kayak apa ya? Kalau aku sih karena itu memperkenalkan karakter juga. Benar. Dan gara-gara itu kan gara-gara pandemi juga saatnya. Iya. Dan animenya juga pada saat pandemi kan dia rilisnya. Iya. Kalau menurut Mas Lois sendiri Spy Family kemudian pesat banget itu
Kenapa? Cuman sih kayaknya banyak timing juga sih, bukan cuma intrinsik dalam cerita ya. Kadang waktunya pas, mereka lagi nggak ada perhatian ke yang lain, timing keluarnya pas, banyak yang ngomongin, influencer yang ngomongin, dan semua orang jadi, oh gue jangan sampai ketinggalan ikutan ini apa sih. FOMO ya. Iya, jadi hype-nya terus terjaga sih. Dan selama diomongin gitu, Obrolannya nggak pernah berhenti Spy Family itu. Dari kalangan cosplayer, dari kalangan bahkan sampai sekarang. umum. Kemarin juga kayaknya lihat ada itu merek fashion lokal ya, dia ngelisensi karakter yang eksekutif itu. Iya. Eksekutif apa? Nggak tahu Jadi merek baju. ada brand baju lokal yang aku tahu tuh ada 2 sama brand kosmetik. Lisensi karakter Spy Family. Iya. Sebenarnya bukan cuma itu sih, judul lain harusnya ada juga yang dilisensi sama lokal. Berarti memang publik lokal ini udah melihat bahwa ini pasar nih, ada pasar baru. Bener. Ya bahasa di konten sebelumnya kan surplus wibu. Iya. Surplus wibu. Jadi udah bukan cuma yang merchandise lagi, tapi yang sehari-hari juga. One Piece tuh ada parfum kalau nggak salah. Iya, One Piece ada parfum. Ada collab sama parfum. Ada kosmetik juga. Iya, kosmetik. Kemarin tuh sepatu. Iya, sepatu juga ada. Jadi memang apa ya, kalau menurutku tuh kayak ya itulah yang menghidupi karakter-karakter itu yang bikin hype, itu yang bikin ya makanya kenapa di saat pandemi semua itu naik kan, karena orang mengeksplor yang biasanya nggak pernah dieksplor gitu, termasuk mengeksplor dalam tanda kutip pasarnya wibu nih gitu. Jadi kita yang seperti yang kamu bilang di obrolan kita sebelumnya nih, komunitasnya itu kan tambah besar karena semakin banyak yang mendukung. Kalau dulu kan kesannya kayak kita tuh nih wibu-wibu nih nggak punya temen, akhirnya kita bersatu gitu kan, nggak ada yang mendukung. Sekarang nggak ada yang mendukung gitu. Sekarang udah ada faksi-faksian. Sekarang tengkar sendiri. sesama dalam satu. Udah cukup gede untuk itu. Iya, tapi itu kan berarti industrinya naik. Iya. Dan terbukti kalau mencontohkannya tadi kan Jujutsu sama Spy Family ya, yang pesat sekali ya. Pesat sekali. Kalau nggak salah inget tuh bahkan Jujutsu itu kan sampai sempat ada iklannya di bioskop kan ya. Iya. Itu karena filmnya juga masuk bioskop. Iya, pas-pas itu kan berarti kan memang sudah sebesar itu. Iya. Ya, berarti memang apa ya? Memang konsumen-konsumen baru ini memang yang nanti harus dipelihara ya, dirawat. Iya, dirawat nih Aku percaya sih konsumen-konsumen baru ini nggak akan berhenti di dua judul itu kan tadi contoh aja kan. Hanya contoh. Secara general juga memang naik kan ya. Jadi yang kita harapkan sih supaya jangan hanya naik sih, tapi terus berkembang. Iya. Gitu. Jadi nggak cuman mikirin naiknya, tapi kita juga mikirin gimana sih cara ngembangin ini gitu. Secara komunitas dan secara pembaca kan dari dulu dan pembaca sekarang itu kan beda banget. Beda. Gitu. Jadi gimana cara kita ngerawat dengan yang sesuai dengan pembaca yang sekarang itu gimana? Salah satu indikator aku berstatement kayak gitu, kenapa kok sekarang itu pembacanya tuh lebih banyak lagi. Yang dulu itu udah oke, sekarang makin oke lagi tuh karena request judulnya yang kulihat makin pilihan judulnya tuh Jojo bisa terbit gitu loh. Parameter utama salah satu Jojo bisa terbit. Jojo itu udah di request dari ya ampun, zaman forum Alex itu aku udah request. Itu kapan? Udah lama banget. Iya, itu udah request Jojo itu. Udah ada request Jojo. Tapi terbitnya malah setelah pandemi. Karena itu selain masalah perizinan itu susah banget. Dan waktu itu kan Jojo juga agak dari Jepangnya ya. Mereka kan juga agak mereka bahkan nanya, ini panjangnya sampai segini panjang, kalian yakin? Mereka juga nggak yakin sebenarnya. Itu mau berapa tahun baru selesai? Iya. Sebenarnya ada pertanyaan kayak gitu dari mereka. Iya. Tapi akhirnya lolos kan sekarang. Akhirnya lolos karena kita benar-benar pertimbangin pembacanya mau nggak nih gitu. Dan pada akhirnya karena mereka juga semakin gencar gitu kan, ya udah deh ayo kita terbitin. Mungkin pihak Jepang juga udah punya kesadaran baru. Soalnya kan setelah pandemi itu kan kemudian ada manga plus,
ada bus station, ada Jepang juga udah mulai sadar pasar market luar tuh ternyata masih bisa diekspor macam-macam. Iya. Mungkin itu ya. Gitu. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya ini sebenarnya ini kan pertanyaan-pertanyaan kan banyak yang kemudian validasi atas konten-konten kami Ruang Ngobrol ya. Di Ruang Ngobrol tuh pernah ngebahas soal sensor komik. Kenapa dan apa? Kenapa harus ada? Di situ kan kita ngomongin sensor tuh mutlak. Bener, sensor itu mutlak. Indonesia Iya. mutlak. Karena udah diatur dalam undang-undang. Kalau Jadi kita nggak bisa ngelawan, bener. kita nggak bisa lawan itu. Kalau bahasa aku di konten tuh agak sedikit kasar ya, mohon maaf. Kalau nggak mau disensor, pindah negara dulu. Sebenarnya ya karena kan kita harus ngikutin regulasi. Benar. Bahkan memang ada penerbit-penerbit tuh yang sampai nanya ke kita dulu gitu. Ini konten kayak gini bermasalah nggak di negara kalian gitu? Kalau penerbit sana? Penerbit sana. Jadi kalau misalkan bermasalah, kalian boleh ganti. Jadi menawarkan dulu menawarkan. Jadi kita ada ilustrasi pengganti atau kita ada mereka biasanya ngasih regulasi kayak kalian boleh gantinya tuh seperti ini. Jadi pada akhirnya sensor pun tetap pihak Jepang yang menentukan. Benar. Go or not-nya ya. Iya. Jadi kita kalau misalkan mau nyensor itu kita nggak serta merta kayak ini kayaknya bagusnya diginiin deh. Tetap kita harus kirim ke Jepang. Nah, kalau pengalaman nyensor paling unik itu apa? Kalau boleh tahu sih. Ada banyak cerita sih sebenarnya. Aku pernah ditawarin cover pengganti. Karena menurut pihak Jepang ini kayaknya covernya agak sensitif nih. Buat Indonesia. Buat Indonesia. Jadi mereka menawarkan untuk ini kita kasih gambar ilustrasinya deh. Gitu. Jadi khusus untuk judul ini volume sekian kalian akan pakai gambar yang ini. Kayak gitu. Okay. Terus ada juga yang pengarang-pengarang yang suka apa ya kayak misalkan dia aku nggak mau gambarku diubah pakai balon dialog aja di sensornya. Kayak gitu ada kayak gitu. Terus atau yang kayak yaudah suka-suka kalian dia aku percaya bagus kok gitu. Ada yang gitu juga. Ada yang kayak gitu. Bahkan kayak desainer Alex itu kadang suka dikomentarin ya kayak ini nyensornya bagus banget ini kalau di negara lain tuh sensornya kayak gini nggak terlalu bagus. Ya, dan negara lain itu juga disensor. Iya, di negara lain itu yang mungkin teman-teman butuh tahu juga. Ya mungkin kalau negara sebebas Amerika atau Prancis mungkin enggak ya, mungkin enggak. Prancis lebih mungkin enggak. Lah ya makanya itu. Amerika ya. Amerika aja banyak yang nggak disensor, apalagi Prancis. Amerika ada juga. Amerika ada kok yang disensor kok. Dan ada karena yang kita pernah dikasih perbandingannya. Amerika aja disensor. Iya. Jadi kita benar-benar dikasih perbandingan. Misalkan untuk adegan ini komik Amerika tuh sensornya kayak gini. Gitu. Kalian bisa nggak bikin yang apa? Kurang lebih sama. Bikin yang kurang lebih sama supaya hasilnya tuh karena si pengarang ini nggak mau nih kalau beda. Gitu. Jangan terlalu beda dong. Soalnya di Amerika udah terbit duluan dia nyensornya kayak gini nih. Kalian harus ngikutin itu pernah. Ada juga yang bilang ini sensor kalian lebih bagus nanti kita suruh deh yang penerbit Amerika ngikutin kalian. Ada. Salah satu sensoran yang buatku menarik gitu ya. Bagus banget ya, Airgear. Itu kan yang ngerjain Mbak Cinta juga ya. Airgear. Desainernya ada di sana. Dulu kalau inget Alex itu dulu aku yang protes soal Bakemonogatari. Itu juga aku. Iya kan? Lah ini kan yang editornya sama. Tapi kok sensornya beda gitu. Makanya aku pernah protes. Sebenarnya yang bikin beda itu kan desainernya satu. Kedua adegannya apa yang mau disensor. Oke. Karena kalau kasusnya Bakemonogatari itu kita kebingungan ini dipakai apa lagi ya. Karena yang wajib disensor waktu itu tuh adegannya. Adegannya yang harus disensor. Terus kata editor Jepangnya, oh yaudah begini aja nggak apa-apa. Ya sudah. Oke. Tapi kita juga bingung. Bakemonogatari itu volume kalau nggak salah mulai volume kalau nggak 3-4 ya. Itu sensornya oke kok. Yang cukup kan cuma volume 1 menurutku. Iya kan? Yang agak beneran. Iya itu. Karena adegannya brutal banget. Cukup brutal sekali, susah sekali dan semua adegan yang harus disensor seperti itu gitu. Karena kita juga kebingungan kok setiap kali harus menyensor itu gitu. Nyensor tuh dan kita juga bukan hal yang enak. Iya. Kita juga harus konsultasi sebenarnya ke Jepangnya. Jadi kalau misalkan mereka dan di saat itu mereka jujur mereka juga bingung. Sampai lama sekali waktu itu.
proses approvalnya gitu, karena mereka juga mikir kayak ini enaknya diapain lagi, apa diganti adegannya, tapi nggak mungkin diganti. Jadi memang ada beberapa pertimbangan dari mereka juga yang akhirnya mereka bilang kayak ya kita juga ya udah begini aja nggak apa-apa. Kalau Mas Lois? Biasa sih nggak aneh-aneh ya. Satu yang paling berkesan cuma ini, pernah kirimin modifikasi, tahu-tahu dari penerbit sana, oh gini, jadi dari pengarangnya dia kasih gambarnya gini aja, dia gambar ulang. Ya. Selasa nggak percaya. Baik banget. Itu yang paling enak sih. Itu yang paling enak. Digambarin ulang dari pengarang. Digambarin ulang. Aku nggak pernah dapet yang kayak gitu. Itu cuma sekali. Aku pengen nanya judul. Soalnya apalagi kan aku tuh ngerjainnya kan banyak kan level tulis ya. Itu tuh udah dibilangin kayak komiknya level tuh nggak mungkin lah nggak ada yang nggak disensor. Benar. Jadi kalau teman-teman ya mau bilang kan udah dewasa ngapain disensor? Itu undang-undang udah nggak bisa, kita juga nggak bisa apa-apa. Dan kalau di konten kami kan membandingannya dengan film ya, film juga disensor. Selain itu kan ada lagi yang aku sebutin di konten tuh, bahwa sensor tuh nggak cuman gambar, kadang-kadang adegan atau dialog itu juga ada sensoran untuk menyesuaikan dengan ekosistem kita, kebudayaan kita dan lain sebagainya gitu. Nah itu benar atau enggak? Iya, karena contohnya itu kalau dialog itu kan biasanya aku ambil contoh umum aja ya. Jangankan komik, novel aja tuh sebenarnya disensor loh. Ya. Di semua penerbit. Jadi karena dialognya itu terlalu belak-belakan, terlalu menggambarkan adegan yang harus disensor. Iya, adegan yang harusnya disensor gitu. Jadi di situ kata-katanya dimainin. Nah di situ kalau di komik itu lebih kayak ke kata-kata yang bersifat sensitif gitu. Kayak misalkan yang merujuk ke muatan politik, nah itu biasanya. Jadi jangan mikir kalau ini yang disensor pasti yang kata-kata yang tidak senonoh nih untuk dewasa. Itu yang harus dipahami, Pak. Sensor itu bukan melulu tidak senonoh ya. Kadang-kadang ya Indonesia kan punya pandangan politik tertentu yang mungkin harus disesuaikan gitu. Jadi itu ada ya memang seperti itu. Mas Lois juga pernah mengalami hal seperti itu. Yang paling ringan ya ini, kata-katanya dibikin nggak terlalu straight. Contohnya? Nggak asal lebih lembek lah gitu. Pilihan kata-katanya. Jokes dewasa. Oh iya benar. Iya, jokes dewasa itu pasti kita sensor. Itu kita perhalus lah ya. Diperhalus ya. Diperhalus tapi tetap lucu. Nah itu yang menurutku susah sih itu. Sensor yang paling susah. Susah. Itu lebih susah. Kayaknya lebih susah. Iya. Menyensor kalimat, menyensor cerita mungkin ya. Itu kayaknya jauh lebih susah daripada sekedar nyensor adegan. Iya. Kalau adegan itu kan kadang-kadang kita gambar ya. Gambar gitu. Kita tambahkan ininya supaya lebih sopan gitu kan. Tapi kalau udah jokes itu gimana caranya supaya kita kita mengubah ini tapi tetap lucu. Jadi pekerjaan kita 2 kali nih. Iya. Gitu. Jadi menyensor bahasanya sama bikin supaya itu tetap lucu. Benar. Aku paham sih soal kesusahan menyensor kalimat itu. Karena kita harus menyesuaikan dengan ini. Iya, menyesuaikan dengan pembaca sini juga. Oke. Ya itu bagus. Oke. Menarik soal sensor. Lalu ada lagi soal ini, komik shoujo. Aku kan membaca komik shoujo ya aslinya, walaupun cowok ya. Kan aku udah sebutin di komik apa ya aku suka, salah satunya Fruit Basket. Komik cewek. Terus kita itu membuat kami di Ruang Ngobrol itu membuat analisa bahwa ini kenapa belakangan tuh komik shoujo makin dikit komiknya. Secara judul. Apa memang pembacanya nggak ada atau enggak? Nah kesimpulan kami adalah bukannya nggak ada, shifting, orang-orangnya masih ada. Cewek-cewek yang baca itu malah dari dulu tuh kayaknya konsumen loyal tuh cewek ya. Iya. Dari dulu konsumen loyal tuh cewek. Di luar juga sama. Di luar juga sama. Kalau pembaca cewek itu diam tapi keluar duit. Iya. Satu, diam tapi keluar duit. Aku percaya. Dan mereka tuh lebih kalau kita ngomongin soal komik shoujo itu kan segmented banget ya. Iya. Nggak banyak cowok-cowok yang aku mau baca komik shoujo gitu. Iya, orang kayak aku tuh dikit. Dan yang kalau misalkan kamu baca komik shoujo nih,
kamu belum tentu baca semua komik shoujo. Benar. Gitu kan. Jadi Milih-milih kan? iya, akan semakin memilih. Ah. Jadi secara segmen semakin kecil lah itu segmen shoujo itu. Gitu. Jadi ya mereka shifting. Karena pada dasarnya pembaca cewek itu lebih fleksibel sih. Lebih fleksibel, mereka mau baca komik shoujo ayo, shonen ayo, seinen ayo gitu kan. Yang penting kan mereka suka. Kayak gitu. Dan dari segi cerita juga apa ya, kayak nggak terlalu banyak yang bener-bener komik shoujo tapi romance. Gimana maksudnya? Jadi komik Variasinya. shoujo variasinya. Oh. Jadi kan kalau orang itu kan komik shoujo itu pasti romance. Yang terbaru di Sekarang Alex, enggak. yang terbaru di Alex itu kalau nggak salah King's Beast ya. Nah itu yang termasuk King's Beast itu kan shoujo kan? shoujo Tapi banget. itu bukan ada romance-nya, iya. Romance-nya. Tapi tekanan ceritanya bukan di situ. Iya. Aku beli tuh King's jadi Beast tuh, bagus banget. Jadi lebih ke bumbunya nih. Gitu. Dan sekarang ya trennya tuh memang seperti itu. Gitu. Nggak melulu yang label romance banget gitu, enggak. Yang harus kita pahami juga, shoujo itu tidak sinonim dengan cinta-cintaan menye-menye gitu. Iya. Ada juga shoujo yang lebih apa ya, fantasi. Kayak misalkan Aquatic Company itu kan dia sebenarnya masuk shoujo loh itu. Aquatic Company itu shoujo? Sebenarnya shoujo Oh. masuknya. Itu kan cerita tentang akuarium gitu. Iya. Hewan-hewan gitu kan. Dan orang tuh mikirnya kayak masa sih ini komik shoujo gitu. Itu genrenya shoujo sebenarnya. Tapi udah enggak melulu shoujo itu sama dengan romance, itu enggak sekarang. Nah, konsumen shoujo itu yang di konten kami adalah, aku pengen nyari validasi sih soal ini. Sebenarnya bukan nggak ada. Enggak, Beloknya ke shonen rata-rata. Ke sini loh. Ke ini. Terus bando aku. Salah satunya ke sini. Itu nggak balik ke lemari itu. Salah ke sini. Atau ada juga kan ini kan kayak kalau dari segi majalahnya shonen. Tapi kalau dilihat tipe cerita, kesannya itu kayaknya yang pembaca banyak kan cewek. Itulah Blue Box, Mas. Iya, kayak Blue Box Atau sebenarnya. Hanako. Iya, Hanako. Oh, Hanako itu shonen kan? Shonen. Majalahnya shonen. Majalahnya shonen. Kayaknya yang beli lebih banyak cewek. Pembacanya lebih banyak cewek. Kayak Horimiya. Horimiya shonen. Horimiya shonen. Tapi yang membaca cowok. Jadi kemudian kesimpulanku adalah ini bukan shoujo-nya yang decline, bukan. Bentuknya berubah. Bentuknya aja berubah. Bentuknya berubah. Karena komikus shonen bisa narik pembaca cewek, komikus shoujo nggak bisa narik pembaca cowok. Iya, kita balik lagi ke segmen di awal. Cewek lebih fluid ya. Iya, cewek lebih fluid. Pembaca cewek lebih fluid. Lebih mau nge-explore. Iya. Soalnya memang yang aku ceritakan di konten sebelumnya, adik-adik yang milihin cover Blue Box itu cewek semua. Dan mereka baca komik bola. Iya, kok Blue Box sih? Blue Lock. Nah, Blue Lock itu cewek semua. Iya. Yang mungkin cewek tuh nggak baca Kanokari lah mungkin ya. Iya. Nah, sama aja kayak yang aku temuin belakangan, ini kan kayak Jujutsu Kaisen yang pamer itu kan cewek. Iya. Sekarang kok jadi banyak cewek ya? Padahal ini kan pasarnya pasar komik shonen. Harusnya shonen. Nah. Dan dari cerita lebih ini nih. Shonen memang lebih bukan nganu ya. Kan ada banyak teman-teman yang protes, jangan nerbitin shonen melulu gitu. Lah gimana? Shonen dimakan semua orang. Iya. Dari shoujo anak-anak sampai dewasa. Shoujo ya dan aku semua gender. Iya, dia semua gender. Semua gender. Cewek cowok baca shonen. Sementara One Piece itu semua orang membaca. Iya, semua orang baca. One Dari Piece semua muda, orang baca. tua, kolektor lama, kolektor baru. Apalagi Spy Family ya, Spy Family ya. Spy Family juga. Mas Lois ini kan juga ngerjain banyak komik romance kan ya, romance yang buat cowok. Itu kan juga cewek juga ada yang baca. Cewek juga ada yang baca kan. Yang terbaru apa, Mas? Baru ya. Ramune itu Mas Lois bukan sih? Iya. Ramune itu. Itu yang novelnya serem, tiap volume makin tebel. Baca novelnya. Jadi kalau kayak gini biasa baca novelnya juga. Baca novelnya dulu. Apa baca novelnya dulu baru komiknya? Novelnya dulu. Lebih rajin baca. Iya, kelihatan nggak? Cuma
masih cowok sih sebenarnya. Demografinya lebih ke cowok kalau itu. Cuma ya yang cewek juga setidaknya komunitasnya kalau lihat yang di luar yang lebih vokal cowok. Cowok ya. Emang yang bisa mewakili baca cewek emang Mbak Sinta sih. Karena cewek juga. Karena aku kan sekali lagi cuma nanya saya. Karena aku sendiri walaupun aku harusnya kan aku lebih banyak baca komik cewek ya. Enggak, aku lebih banyak baca komik shonen sebenarnya. Ya selain pekerjaan ya. Ya. Selain pekerjaan. Selain di luar pekerjaannya. Nah, yang ingin aku tanyakan kan memang permintaan buat cetak ulang atau apakah ini memang strategi dari Alex sendiri untuk meraup konsumen lama, mengembalikan konsumen lama selain konsumen baru yang udah ada itu kan. Kenapa kok cetak ulang judul nostalgia maksudnya? Kalau kami sih ngelihatnya dari sisi permintaan pembaca ya. Apalagi waktu pas One Piece itu benar-benar semua orang minta secara konstan dan sampai ada yang ngasih kita ini ya. Kayak Alex tolong dong ini One Piece tuh harganya udah sekian juta. Iya. Memang ya itu kan permintaan berarti kan. Termasuk Attack on Titan kan nantinya. Iya, nanti. Jadi aku kan mengkategorikan ini kategori pribadi ya. Mengkategorikan cetak ulang itu kan ada 2. Iya. Yang pertama itu yang kayak One Piece, kemudian Nozaki, sama YouTuber. Nah, aku sebenarnya mau tanya sih. Ini agak keluar topik. Kenapa kok YouTuber cetak ulang? Karena banyak yang minta. Oke. Sebenarnya simpel itu. Saya YouTuber itu kan Nozaki oke lah. Nozaki itu judul yang belum begitu lama kan ya. Iya. YouTuber itu kan YouTuber karena dari dulu juga sebenarnya itu kan laku, populer. Iya, Populer, tapi kita lama nggak terbit itu gara-gara pengarangnya juga nggak keluarin yang baru. Oh gitu. Pengarangnya hiatus Cukup lama ya? tahun ya. YouTuber itu volume 13 itu langkanya alhamdulillah. Nah, Iya, setelah karena udah lama, kalau udah lama 14 banget. keluar, itu pasti yang sebelumnya ada yang mau beli lagi kan. Iya. Nah, makanya dicetak ulang. Iya. Oke. Teknisnya berarti masalah cetak ulang itu kan semua soal teknis ya. Biasanya sama. Kalau stok habis dan banyak yang minta, dicetak. Nah, banyak yang minta ini, kita kanal buat request tuh Distribusi kemana? toko buku sama Iya, agen. toko buku sama agen. Mereka yang sekali borong itu bisa puluhan, ratusan Oh, ribu. data berarti ya? Iya. Karena kita by data, kita nggak mungkin hanya mengandalkan Suara di internet. iya. Suara Oke. individual nggak bisa. Kalau agen sama toko buku sekali beli kan pesen Iya, ratusan. mereka bisa langsung dapat data validnya. Data validnya itu yang nanti akan dikirim ke bukan ke kita juga sih, ke Bagian bagian pemasarannya pemasaran sama bisnis. Nanti mereka Yang ngolah mereka. nanti mereka yang nyampein ke kita. Hmm. Ini permintaan untuk cetak ulang One Piece tinggi ini nih. Gitu. Karena mereka bisa ngasih validasi by data. Kalau validasi yang bisa dari editorial kasih kan hanya seperti itu. Hanya, wah ini kayaknya aku lihat nih banyak pembaca Dari request di medsos dan lain banyak sebagainya. yang request nih, pembaca banyak yang minta One Piece nih gitu. Sementara kalau buat bisnis itu kan nggak bisa dijadikan acuan. Jadi ada data pembandingnya. Iya, harus Ini ada banyak data yang request nih. Terus datanya, oh iya ternyata banyak juga ya. Oke. Gitu. Iya. Oh, ini banyak yang request nih. Iya, jadi kita Kok enggak satuin. sih? Iya, Jadi- jangan dulu deh gitu ya. Iya. Kasarnya begitu ya. Kasarnya jadi kita satuin Iya. dari validasi data itu dan dari data yang kita lihat nih by internet, Oke. by sosmed. Gitu. Tapi kan ini tidak menutup kemungkinan kita yang request ke sosmed juga tetap boleh dong. Boleh. Tetap maksudnya untuk menyuarakan untuk Iya, untuk kan. menyuarakan boleh. Suara yang lebih kuat yang punya data itu. Iya benar. Iya itu akan selalu sih. Karena aku sendiri juga akan memperjuangkan beberapa komik dengan lewat internet dan review itu kan salah satunya adalah untuk memperjuangkan komik Iya. review. Dan nanti pembuktiannya itu kan lewat validasi datanya. Iya, Gitu. laku atau enggak itu. Bukan, lebih ke ini sih kalau aku ngeliatnya ada permintaannya atau tidak gitu. Dan itu agen sama toko buku. Iya. Oke. Nah, cetak ulang yang kedua, tadi kan cetak ulang yang seperti ini nih, yang upgrade kertas. Itu ada banyak kolektor yang teriak sih. Karena kan udah beli ya dulu gitu, yang keren gitu. Karena aku kalau yang perfeksionis kayak aku nih terpaksa beli lagi dong biar nggak rusak. Tapi itu oke lah, itu bagus tuh. Karena kan emang niatnya kan
biar orang yang belum beli dapat. Iya, supaya orang yang belum beli dapat, orang yang memang mau ngelengkapin juga bisa dapat tanpa harga yang ya, karena nggak masuk akal. ada beberapa yang volumenya langka banget. Iya. Sampai satu volume tuh bisa dijual 150.000. YouTuber tuh volume 13 tuh. Gila, itu ngaco banget harganya. Yang satu adalah tipe cetak terbit ulang sih, aku membahasakannya. Iya, itu kalau di kami juga bukan cetak ulang gitu. Itu terbit ulang. Terbit ulang ya? Contohnya Attack on Titan. Yang mau terbit ya? Iya, yang mau terbit. Jadi kalau kayak Attack on Titan itu dia bener-bener edisi spesial. Cuma ada di Indo. Cuma ada di sini. Di negara lain itu nggak ada. Boleh nggak aku bandingnya sama Conan Premium? Conan yang 2-in-1 itu, yang 2-in-1 bikin. Iya, itu kita juga bikin. Shaman King juga. Shaman King juga kita bikin. Sama Naruto nanti kita juga bikin. Naruto nanti istilahnya Band Up ya? Band Up edition. Itu kita buat sendiri, jadi proses lagi ke Jepang. Izin cetaknya beda. Izin cetaknya beda. Karena produknya beda. Karena beda produk. Jadi dihitung sebagai terbit baru. Berarti kalau boleh bilang ISBN-nya baru juga. Baru, semuanya baru. Baru juga. Baru. Oke. Dan itu kan polemik juga kan. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kan balik lagi kami menjawab permintaan. Ya, memang Attack on Titan itu oke sih. Berarti memang semua hal terkait teknis itu kan akarnya adalah permintaan pembaca. Iya. Suka nggak suka, pembaca yang minta seperti itu lebih banyak. Iya. Dan balik lagi bisa divalidasi. Aku tuh orang yang lebih suka plus koran, Mbak. Karena kuantitas komik yang aku beli itu dalam 1 bulan banyak sekali. Jadi cari murahnya. Iya. Dan aku adalah orang yang beli untuk dibaca aja. Tapi kan kemudian orang seperti aku akhirnya harus sadar bahwa ya udah sih, ternyata sekarang mayoritas pembacanya pengennya yang kualitas bagus. Iya. Kualitas bagus, harga mahal mereka mungkin nggak masalah. Jadi ya kita kan sebagai kolektor ya harus make a peace with it aja. Dan kalau kita kan dari sisi penerbit ya kita melihatnya by demand juga, by demand yang divalidasi data itu ya. Nah, kan tadi kita bilang mahal kan ya. Mahal itu dari rentang 85 ke atas tuh yang teriak udah banyak nih kolektor tuh. Jangan segitu dong harganya, kalau bisa 10.000 aja. Nggak gitu dong. Nggak 10.000 juga dong. Asalnya kayak ini ya, yang kendaraan mewah ya. Kendaraan mewah lihat harganya segitu, ya sih harganya pantas. Sanggup gua mau keluar duit untuk segitu apa enggak, itu beda lagi. Iya, beda lagi. Pantas. Tapi pantas. Dan balik lagi kan pertama itu masalah inflasi. Kita nggak bisa menghitungkan inflasi lah, karena itu terjadi untuk semua aspek gitu kan. Harga kertas naik terus ya. Kertas naik terus. Kalau ngomongin itu Indonesia itu emang nggak ideal. Karena kita negara kepulauan. Jadi harga komik juga beda-beda di setiap pulau. Di setiap pulau beda. Karena untuk NTT nanti lebih nangis lagi tuh harganya. Untuk distribusinya ke sana aja itu kalau kita ngelihat harga distribusinya itu kita juga ya kasihan sendiri gitu. Ya, makanya gitu. Makanya di komik ini ada yang namanya harga Pulau Jawa. Iya. Ini kan sebenarnya kan guyonan publik ya. Indonesia tidak cuma Jawa, tapi ya gimana ya? Karena harga distribusi benar-benar ngaruh di situ. Sama kayak itu kan toko online gratis ongkir seluruh Indonesia jika di Pulau Jawa. Jawa, Sumatera sampai Bali. Oh iya, soalnya Kalimantan itu udah ada harganya beda lagi. Iya, harganya beda. Apalagi yang di timur, teman-teman di timur tuh udah nangis aja. Sama kayak ini ya, ungkapan orang beli baju dulu. Kami sedia semua warna asal warnanya hitam. Iya, tapi ya itu menarik sih bahwa harga itu mau nggak mau memang akan selalu naik. Iya, pasti. Karena yang jelas sih teman-teman di penerbitan kan menentukan harga itu kan sesuai dengan dengan spesifikasi fisiknya kan, spesifikasi fisiknya. Jadi kalau kalian misalnya nih mau masukin 1 halaman warna aja, itu harganya udah beda. Gitu. Jadi untuk masukin halaman warna kayak ini, kenapa sih halaman warnanya kan harusnya kan ada sekian banyak. Sama jumlah halaman pun jumlah halaman itu pun nggak lurus, dia tangga-tangga. Maksudnya? Jadi setelah lewat jumlah halaman segini,
naik. Harganya naik. Habis itu dia rata lagi. Setelah sampai halaman berapa banyak baru naik lagi. Oh, aku notice itu di Kindaichi. Kindaichi Premium. Itu kan Sebenarnya, ada yang tebel banget itu. Iya, harganya pasti naik. Sampai 50.000. Tapi dia range kalau nambahnya sampai jumlah halamannya segini, harganya segini. Naiknya cuma segini. Tapi kalau di antara dua itu harganya rata. Iya, jadi memang kalau itu kan kita nggak bisa pakai. Benar, itu teknis ya. Harga teknis dari percetakan, bukan dari kita gitu. Karena kita di sini kita menghitung spesifikasinya. Oh nanti kira-kira harganya sekian nih. Termasuk ukuran komik juga ngefek harga. Sangat ngaruh. Makanya waktu itu orang-orang kenapa pada bertanya, kok komik Alex harganya sekian, harga komik level sekian. Waktu itu beda 5.000 ribuan ya, beda 5.000. Enggak lah sampai 2.000-an. 2.000-an harga bedanya. Alex itu 25.000, level itu 28.000. Iya 28. Nah itu karena komik biasa itu kan ukurannya 11. Komik LC itu 12. Gitu aja harganya udah segitu. Iya, kacanya. Kaca itu selisih. Aku selalu kelepasan berbahasa Jawa. Terutama kayak misalkan nih ada warna-warna susah permintaan dari Jepang gitu, kayak yang warna susah itu maksudnya? Warna susah itu kayak zoom, kayak gini. Oke, terus sih. Kayak gini. Ini tuh terhitung warna neon. susah. Warna susah karena ini warna neon. Kayak tadi dijelasin sama Mas Aji, ini kan 6 lapis warna. 6 lapis warna. Oh, makanya harganya 50.000. Iya. Dan finishing ini kita nggak bisa kurangin karena permintaan dari Jepang seperti itu. Mereka nggak mau kurangin. Oke. Dan ini aja kita sebenarnya udah berhasil ngurangin dari 7 lapis warna jadi 6 lapis. Set. Itu juga susah loh. Aku nggak akan ngerti ini tuh 6 lapis kalau nggak kesini. Aku tuh dulu aku menghukumi ini harga 50.000 tuh. Kupikir lisensinya mahal. Lisensinya juga mahal. Iya ya. Jadi aku pikir alasannya karena itu, tapi ternyata alasannya itu seteknis itu. Seteknis itu, iya. Bikinnya yang mahal. Iya, bikinnya yang mahal. Dan kita nggak ngerti loh kalau ini tuh 6 lapis warna. Kalau yang kerja kayak iklan, orang kerja iklan kan biasa mereka ada cetak-cetak segala gitu. Nah, itu mungkin nyadar. Mereka mungkin nyadar. Oke. Tapi kalau kayak gini normal ya? Ini normal. Ini cuma cover cetak normal lah ya. Sebenarnya yang sampai kayak gitu nggak banyak banget. Iya, hanya beberapa. Jarang kok. Ada apa lagi sih selain ini? Blue Lock itu? Blue Lock juga. Ya. Blue Lock juga ribet. Dan itu ribetnya karena sananya yang minta juga ya? Karena minta warna covernya. Cover kalau sebenarnya nggak banyak yang sadar kalau Blue Lock itu sebenarnya warnanya tuh kayak gini loh. Aku nggak sadar. Aku nggak sadar. Kadang dia ada kayak warna emas gitu, warna metalik. Nah, itu juga tambah yang salah satu yang bikin harganya jadi mahal. Oke. Dan biasanya kalau soal finishing itu kita nggak kita ngikutin dari Jepang sih. Iya, manut jadi ya. mereka maunya kayak gitu. Kalau nggak warnanya nggak kayak gini, mereka nggak boleh terbit. Nggak ngapprove. Oke. Bahkan bisa kita minta judul pun nggak akan mau dikasih. Susah sih. Just mau nggak mau ya. Boruto normal ya. Boruto normal. Saya tidak mau sebenarnya yang normal. Jojo itu nggak normal. Jojo nggak. Jojo ada perlakuan khususnya. Kalau Saman King? Saman King juga. Saman King juga. Cetak covernya luar dan dalam. Jojo. Ini sebenarnya kayak gininya kan juga nih. Finishing ini namanya flat. Iya. Ini juga. Kalau ini bahasa Indonesia lidah ini. Lidah cover. Berkuping kita bilang. Jaket kuping. Orang penerbit Jogja ngomongnya lidah. Penerbit Jogja ngomongnya lidah. Beda kok ini aja. Aku nggak tahu ini boleh ditanyain atau enggak ya. Nah, menentukan komik ini pantas dikasih jaket atau lidah itu gimana? Biasanya tergantung nanti kesepakatan kita sama bagian produksi nih dan desain gimana. Gitu. Kalau misalkan kayak Saman King itu tuh karena pertimbangannya ini kan komiknya 2 in 1. Cover komiknya yang satu daripada nggak kepake, kita jadiin cover dalam. Gitu. Kalau kayak Jojo ini sebenarnya lebih ke estetika. Kita pertimbangan redaksi rame sih. Jadi kayak enaknya gimana nih pakai jaket nyaman nggak dibacanya? Atau kita mau coba format baru nih? Karena sebenarnya Jojo ini
Format baru. Flap pertama. Iya. Komik baru flap pertama yang dipunya Alex. Aku suka flap. Gitu. Karena kita eksperimen juga gitu. Pas Karena jadi ada tambahan gini loh. Jadi pas dikasih lihat itu sebenarnya dari novel. Oh iya benar. Jadi dibawain contoh nih dari novel nih kayak gini nih. Novelnya betul lebih tebal daripada Jojo. Kok dibacainnya lebih enak ya daripada pakai jaket. Iya dong. Gitu. Terus kalau misalkan pakai jaket bingung juga kan dalamnya di siapa ya. Aku tuh orang yang di setiap reviewku kalau komiknya jaket pasti mengeluh. Di setiap review jaket lagi aku pasti. Karena aku orang yang nyampul komik. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu Jaket kan gak bisa disalahin. balik lagi semua ada pertimbangannya. Benar. Kayak misalkan Jojo, aku merasa lebih enak nih kalau misalkan pakai flap nih. Kalau pakai jaket pasti akan meleset terus nih covernya gitu. Sama King emang nggak bisa diapa-apain sih. Iya, tapi kan karena nanti hilang satu soalnya kalau nggak. Iya, pertimbangannya kan covernya kan, cover dalamnya. Kalau Jojo nanti dalamnya mau apa ya? Gitu kan. Terus kita mau coba format baru nggak nih? Aku ditawarin begitu. Ini ada yang namanya flap nih. Di Amerika itu Viz Media itu juga lebih sering pakai flap buat komik-komik signya, Viz Signature. Kalau aku bahasakannya itu level komiknya Viz Media. Mereka nggak pakai jaket sih malah. Cuman memang kalau ngomongin dari teman-teman kolektor yang suka jaket juga banyak. Salah satunya adalah nostalgia. Komik zaman dulu kan berjaket. Zaman dulu itu berjaket. Jaket tapi dalamnya tulisan Alex itu. Aku nggak tahu. Ada kan ya? Doraemon itu. Ada Doraemon. Jaket ya dalamnya Alex. Tapi kalau dulu jaket dicepret itu, di staples. Ya jangan, kasihan komiknya tuh sayang. Iya memang, cuman kan daripada hilang. Iya sih, daripada hilang. Pikirnya kan pakai selotip aja. Karena jaket itu menyusahkan merawat. Iya. Cuman memang kalau ngomongin collectible, jaket itu emang bagi beberapa orang, mungkin banyak orang juga, jaket itu oke, collectible. Karena di Jepang pakai jaket, kita harus sama kayak Jepang. Ada mazhab begitu, mazhab. Di kolektor komik itu ada mazhab book paper, mazhab kertas koran, mazhab jaket, mazhab flap, mazhab nggak usah pakai apa-apa. Nah, kalau kolektor tuh punya mazhab sendiri. Nah, karena itulah mungkin karena spesifikasi seperti itu makanya harganya mahal. Aku tuh pernah nemu komik bajakan. Bukan nemu, beli sengaja. Emang masuk itu ya gitu. Beli, aku tahu itu bajakan, aku beli. Kenapa dibeli? Karena udah tahu bajakan. Karena aku pengen membandingkan. Komiknya hilang. Sebenarnya mau aku bawa di sini untuk perbandingan ya. Tapi komiknya hilang. Oke, aku pas bersih-bersih kamar, entah ada di mana. Pada saat itu komiknya Blue Lock yang bajakan itu. Aku bisa bilang warnanya beda nggak? Oh, beda jauh. Dan itu aku bandingin kan. Kapan-kapan aku beli lagi deh, aku bikin konten khusus soal itu. Nggak, jangan beli bajakan. Iya gimana? Beli bajakan. Gimana? Karena ini tuh sempat rame di Facebook itu ada orang salah beli. Dia upload di Facebook. Ini kok aku beli komik dalamnya kok scanlation. Dalamnya itu komik manga scan, masih ada situsnya. Itu. Nah, terus aku kan penasaran kan. Soalnya zaman dulu sekali komik bajakan itu komik fotokopian. Zaman dulu seperti itu. Nah, sekarang komik bajakan kan evolusinya ke dari manga scan mereka nyetak sendiri. Tapi ternyata yang beli ya mangkal juga. Karena harganya 11-12. Makanya apa ya? Ngapain beli bajakan gitu kasarnya tuh. Iya. Sebenarnya kalau soal kayak kenapa kalian harus beli komik yang legal? Karena kan kalau lewat komik legal itu kan kalian udah pasti akan mendukung industrinya, mendukung pengarangnya pastinya. Karena kan kita nerbitin kayak gini kan kita nggak sederhana ya. Nggak sesederhana itu. Dan dibalik itu semua kan kita akan membayarkan royalti, kasih pengarang. Gitu. Dan teman-teman kolektor sekarang itu yang punya kesadaran seperti itu banyak. Dalam artian aku ngoleksi karena ingin mendukung mangaka kesayangan. Dan lalu kemudian muncullah PR lagi untuk kita supaya kita makin memperbaiki kualitas komik dong, gitu, supaya kita jangan sampai kita kalah sama bajakan yang menurut kamu kualitasnya lebih jelek tapi kok harganya mirip-mirip. Ya harganya nggak jauh sama buku papernya Alex, nggak jauh harganya. Makanya aku beli tuh ya sebenarnya ya itu kan buang uang ya, tapi ya udahlah. buat perbandingan kan untuk kepentingan akademis ya tuh. Kasarnya untuk kepentingan akademis. Tapi tetap jangan beli bajakan. Iya, jangan beli bajakan. Selain karena kualitasnya juga ngaco banget sih.
Nah, untuk terakhir tuh aku pengen nanya ke ini adalah pertanyaan yang akan selalu ditanyakan siapapun yang akan ketemu editor ya. Komik favorit. Komik favorit yang pernah bukan komik favorit ya. Komik yang paling senang editnya apa? Paling senang bukan favorit, paling senang. Editnya tuh semangat dulu sampai pengen ini kalau bisa cepat terbit gitu. Kalau yang gampang sih ini ya, yang si MB itu. Cuma belakangan agak jarang terbit. Si MB. Oh ya si MB Mas Lois ya. Cepet ditamatin Mas. Nagih-nagih kok. Karena aku dari redaksinya juga menagih. aku suka banget dikit. Suka banget si MB aku. Tinggal dikit. Kalau saya demennya gara-gara ini. Oh, Hore ini komiknya komik misteri, tapi bukan soal orang mati terus. Bener, sama. Kenapa aku juga sangat merekomendasikan Ki Idi dan si MB itu. Ini tuh detektif tapi bukan detektif banget. Dan insightful. Kita banyak dapat. Karena katanya dosen kan itu yang ngarang. Katanya loh. Kalau Mbak Sinta? Kalau aku yang paling enjoy banget sekarang itu yang belakangan juga sih Bakemonogatari sih sebenarnya. Bakemonogatari, bukan Juju malah. Bukan. Cuma Padahal Bakemonogatari itu kan buat cowok ya. Kalau aku sih ngeliat dari sisi ceritanya ya. Oke. Kayak ceritanya tuh selalu di luar dugaan gitu. Belum pernah nonton animenya dulu ya. Baru baca ini. Animenya menurut aku kurang sih. Oke. Aku lebih suka baca komik ya beneran. bahasa itu pengarang nggak pusing. Justru karena pusingnya tuh ada sesuatu Pusing yang gimana? menarik di situ. Pusing gimana? Karena dia tuh Pernah dengar ceritanya Cypher Academy nggak? Saver? Nggak diterbitin di Alex, Enggak. di Manga Plus dia. Hmm? Yang penerjemahnya angkat Iya. tangan. Iya, dan ini pun sebenarnya ya sangat membingungkan gitu. Dia ngegabungin. Jadi tiba-tiba dia ngomongin halokultisme, ngomongin kepercayaan urban legend, tiba-tiba pindah ke soal matematika. Gitu kan. Aku jujur ya, aku beli terus itu sampai volume terbaru 12 kalau nggak salah. 12 atau 11 ya? Iya baru 12 ya. Sama sekali belum sentuh. Kenapa? Itu ribet sih. Cuma volume 1 doang. Karena udah nonton animenya kan. Karena aku udah nonton animenya. Dan sejujurnya aku beli itu untuk gambarnya great gitu loh. Gambarnya itu Great. sangat indah. Gambarnya indah. Dan itu kan cowok banget, Mbak. Buat cowok banget. Makanya Tapi buat aku itu menarik. aku pikir tuh bakal jawab ini atau Zoom gitu loh. Malah Bakemo. Ya bagus sih jawabannya di luar ekspektasi. Mungkin itu aja sih ya. Aku juga akan ngasih komik kalian yang aku suka gitu, yang aku berharap semoga cepat lanjut tuh. Kalau Mbak Sinta yang sekarang tuh Jojo. Aku mau nanti. Kalau Mas Lois, Fly Me to the Moon. Karena aku pecinta Hayate. Tapi Fly Me to the Moon tuh juga nggak aku baca. Beli aja dulu. Tunggu sampai tamat. Enggak deh. Lebih tepatnya nggak masuk prioritas baca. Jadi beli sampul taruh. Bacanya itu biasanya kalau udah nggak ada lagi yang jadi baca, baru ambil 3 volume. Komi juga gitu, Pak. Komi sulit berkomunikasi itu ya taruh dulu. Dibaca. Karena katalog bacaanku terlalu banyak. Iya. Itu semoga cepat dilanjutkan. Kalau aku secara pribadi sih Jojo aku menanti part 3 sih karena aku sangat suka part 3 sih. Menurutku itu Habis ini kan part 2 kelar ya? part 2 kelar. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Jangan lupa subscribe channel Ruang Ngobrol dan channelnya Alex Media. Tadi kita lupa nggak ngomong itu. Terima kasih Mbak Sinta, terima kasih Mas Lois. Semoga kita bisa ketemu lagi lah ya kapan-kapan. Oke, thank you. Terima kasih.